kontes dari Natalia. Oke. Pinter banget dari Bang AG. Karena mungkin sudah catat analis catat dari coach online yang begitu banyaknya. Iya. Dengan strategi yang kita tahu. Ini front to back emang bagus. Front to back memang bagus. Tapi kalau frontnya ada 3 begini, Kufra, Matilda, Tamus kan capek ya Pak ya. Main back to front. Mainnya dari belakang. Mainnya dibalikin ya Pak? Dibalikin. Wah Pak capek Pak. Dibalikin Pak. Tapi ini bener ya, bisa main agresif banget Bigetron. Kenapa? Karena Natalia bisa bawa execute. Dan ingat bahwa ada Nathan yang sepertinya akan mengisi di bagian jungle. Sesaat lagi kita akan langsung masuk ke line of down. Inilah dia best of 3 series game yang kedua, 1-0 untuk Bigetron Alpha. Apakah akan menyamakan kedudukan dari Siusun atau jangan-jangan akan end 2-0? Yap, langsung aja ini dia berikan dukungan kalian untuk Bigetron apa ataupun tim-tim lain yang sedang berlaga, tapi tetap dengan respect tanpa menghujat tim lain yang sedang berlaga juga. Sun Poxy. Langsung aja tadi ada tanda seru, ketahuan sudah mungkin seperti ya kehadiran dari KY, tapi KY cukup berputar, dikejar habis-habisan. Dia balik lagi masuk ke bagian atas dan untuk sejauh ini tidak terdeteksi, siap untuk maju ke bagian depan. Rune akan menjadi korban, ada punching ball juga terkena langsung ke arah dari Natalianya. Sedikit lagi episode dari Rune. Rune-nya bisa selamat sedikit lagi. Namun untuk sekarang dia berhasil mendapatkan juga ke arah purple buff-nya, agak sedikit miss sebuah rencana yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Waduh sayang loh, tadi eksekusinya udah dikalkulasi soalnya. Iya, Karena runnya juga di cover kan sama Boxy dan Boxy. Kali ini malah memporak-porandakan Max-nya, bahkan memaksa Max untuk recall. Oke, mungkin dia mau ngambil kapal. Udah ada harusnya kapal nih. sama-sama sih ini kayaknya satu kali recall udah ya. Tapi belum tapi Nathan tidak baik. Nah ini dia, Ripo harus berpikir keras di early game. Dia bertemu dengan Tamus. Aduh, agak sulit banget untuk bisa memenangkan lainnya karena yang satu juga pasti bakal sangat kuat dengan durability dan juga damage yang sangat-sangat besar dari awal. Ketahuan KYY. Ini KYY bener-bener harus sabar sekarang. Karena dia mau nggak mau reset. Gila Boxy sih mainin instingnya ini nih. Insting tank seperti ini yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena dia itu bahkan bisa menebak-nebak buah manggis sekali aja. Tyrant Revenge-nya membuat KYY menangis. Waduh, tebak-tebak buah manggis Pak. Langsung dipandang sinis begitu aja. Dan sekarang berhasil lagi mendapatkan ke arah KYY. KYY lewat sebuah instingnya. Baik banget, kelar. Itu, Boxy nebak-nebak buah manggis tuh langsung ketahuan. Dan KYY juga harus hilang. Sementara menit yang kedua langsung diamankan begitu saja 2-0. Sudah dikantongi oleh teman-teman dari Siusun. Dan Turtle tidak akan ditukarkan dengan apapun karena kali ini masih berada di tangan Siusun. Bukan main, ini mah emang benar-benar dikawal Rune ya. Kemanapun dia pergi ada Kufra di sebelahnya. Pas pam Rune. Pas pam Rune ini namanya. Oke, Federal Ice Strike tapi masih bisa pergi eranya. Ada KYY yang perlahan tapi pasti udah mulai bergerak juga. Ditembakin lagi tapi tidak cukup berasa ke arah Kufra ya. Bener, tapi itu adalah satu momen dimana dia ngebaca pergerakan ketika KYY ngebuka map langsung ketahuan posisi dari Boxy. Ditetes lumayan lah sekali, cicil-cicil damage aja biar Boxy bener-bener gak 100% HP-nya. Nah ini dia nih, menjadi PR lagi untuk Bigetron apa bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalannya di awal game seperti ini. Walaupun jaraknya masih ada di angka sekitar ya 500 gol aja loh. Dilompatin Tyrant Revenge yang hampir aja mengenai ke arah Max. Tapi Max masih bisa melakukan farmingannya, mendapatkan satu monster jungle lagi. Di atas sana langsung aja ke arah Kufranya, langsung digaru-garu begitu aja. Ada Federal Ice Strike berhasil mundur. Rune yang maju ke bagian depan, ada Entropy yang udah langsung diaktifkan. Tapi Embernya mencoba untuk memancing dan juga badanin ke arah Rune. Kabur sudah, mundur sudah pemain dari Bigetron Alpha dan juga pemain dari Siusun. Cukup kocar-kacir di awal game sepertinya dari Bigetron Alpha ketika mereka kehilangan satu momentum untuk mendapatkan poin kill dari KYY. KYY-nya sendiri bahkan belum mendapatkan apapun, malah dia yang harus kehilangan 2 death point. Sementara lihat run-nya, dia benar-benar bebas banget farming karena ingat Siusun membawa metode 2 marksman. Mereka harus bermain sampai dengan late game Pak Pulung. Yep. Nah ini Ripo, dilompatin tadi Boxy-nya mau berpindah tempat dengan cara yang cukup ekstrim juga ya. Max pun harus mundur di mana mereka mulai ditekan habis-habisan, ada Pendek tertinggal kena karena siapapun. Sementara itu maju ke bagian depan, Ranya hilang. Tapi Natalia hampir aja menghilang untuk ketiga kalinya. Itu satu hit terakhir dari seorang bro dengan Torn Dapat Memori. Ternyata masih belum cukup untuk menumbangkan ke arah seorang KYY. Ran sudah menggunakan satu buah entropy-nya. Tyrant Revenge keluar begitu saja. Ripo dalam ancaman kali ini mencoba untuk berdansa di depan, mencoba untuk flicker. Tyrant
damage-nya juga tidak bisa dihindari lagi. Boxy dengan momentum yang tepat, tapi Ripo ternyata masih bisa survive. Dan Gamora, dia punya Feather Strike, apakah dia bakal mengeluarkan satu ultimate-nya untuk membersihkan wave minion, tapi belum cukup. Ternyata ada Revenge juga sudah digunakan. Gamora ternyata gak bakal bisa survive. Sementara di belakang sana, execution-nya perfect banget dari KYY, menukarkan jungler untuk seorang mid laner. Tapi kali ini KYY juga mulai ketawa lah, sudah tidak begitu saja. Dan Revenge sudah digunakan, tapi true damage tidak bisa dihindari lagi. Smoke bomb, KYY masih bisa survive dan masih ada paling star pun dari seorang Ripo. Ripo menyelamatkan hari dari seorang Hengki KYY. Namun ternyata tetap tumbang karena ada circling eagle. Dari belakang ada Ember yang hadir. Ada abang pun tercipta tadi hingga mengakibatkan Natalianya menghilang dengan cukup cepat dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Saling memanfaatkan momen di mana ada masing-masing player yang darahnya gak cukup banyak, darahnya tersisa sedikit, dan disitulah beberapa player backupan langsung masuk dan juga menghajar. Ini di bagian power FYD Insurance, pelopor asuransi digital pertama di Indonesia. Bebaskan langkahmu ya. Tapi Pedro Ice buset sakit banget loh itu turunnya. Tapi dia masih bisa mendapatkan langsung ke arah satu turtle dan bubar jalan semuanya. Oke, tapi Boxy bukan target KYY. Ingat, KYY udah gak boleh asal-asalan untuk nongol karena Tyrant Rage digunakan. Ripo juga masih punya satu pergerakan untuk menghindari hal tersebut karena terkena interference. Namun Ran, dia bakal tercakar dan langsung tereksekusi oleh KYY. Ini pertukaran poin kill cukup adil, tapi masih bakal terjebak di depan seorang Revenge. Tidak bisa dihindari lagi. Stone Upper mau dapetin satu daripada seorang Ra. Masih mau lebih, tapi ternyata masih bisa dijemput dengan Guided Wing. Wah, 1-1 dari masing-masing junglernya, sama-sama terculik juga. Sebelumnya Natalia udah bagus banget bagaimana flanking yang dia lakukan. Sangat-sangat berkomunikasi juga mungkin dengan Esmeralda digunakan oleh Ripo. Dimana tadi sangat cepat kejadiannya, dimana penjagaan lepas dari Ran langsung masuk Natalia di sana. Wah, entah kenapa ya melihat potensi seperti ini. Bigetron Alpha walaupun mendapatkan poin kill ke arah Ran, tapi Ra-nya ini loh. Iya loh. Ra-nya tidak terurus dan bahkan diberikan efek stun. Bahkan ada masih ada baru tapi pada one video situation masih mencoba untuk bertahan dan masih bisa survive. Tidak ada double memory, malah Ran-nya yang tumbang di arah jungle. Namun itu dia momentum comeback-nya. Lihat bagaimana counter attack yang diberikan. Coba udah dapat satu tapi ternyata masih ada Feather Strike dan Max masih ingin lebih. Ember bakal jadi target selanjutnya. Mencoba untuk dicakar tapi terlalu jauh dan Ember masih survive. Wow, mereka tahu ada beberapa player yang dimiliki oleh Siusun dengan darah yang gak begitu banyak lagi, langsung dihajar habis-habisan. Baik banget tadi ada dua orang sekaligus bisa didapatkan dan Max untuk kali ini selamat pergerakannya. Tidak ada pertukaran dan sekarang Matilda pun menjadi korban. Teman, ada interference tadi ditembak tapi gak kena ke arah KY dan sedikit tas-tas selalu mundur. Lihat ya bottom lane-nya Mat, benar-benar ganteng doang, nge-clutch jago banget. Itu benar-benar luar biasa di arah bottom lane. Dan lihat juga Max-nya, dia walaupun sempat tertangkap tadi, dia masih bisa survive bahkan untuk setup turtle selanjutnya. Yep, ini dia monster jungle digas dulu, item pun sudah terlihat. Heptasis BOD, waduh KYY ya. Dan dia bikin dire hit Pak Pulung. Jadi ketika 30 detik cooldown-nya itu ready, siapapun yang target darahnya itu makin sekarat, damage-nya bakal makin lebih tinggi, apalagi di bawah 35% darahnya. Waduh, KY. Oke. Nah, ini dia turtle-nya, Pak. Tyrant Revenge udah di-charge. Ke arah manakah itu akan dilompati, tapi ternyata tidak dilepaskan begitu aja. Natalianya membuka langsung aja bagaimana peperangan langsung dari sedikit lagi dan langsung menghilangkan lagi satu orang, yaitu Nathan jungle utama mereka, tapi Natalia pun harus berkorban di sana. Satu player lagi dari situ langsung tumbang begitu aja. Dua marksman utama mereka. Gak ada damage di tambahan lagi nih, waktunya bikin apa akan bersinar. Diajar habis-habisan, Matildanya diusir mundur, ada Tyrant Revenge, tapi tembusnya sangat kuat di bagian depan hingga ngebayang cukup lama, namun dia pun harus menghilang juga. Kufra seorang diri. Boxy tersisa sendirian dan lihat bagaimana make play dari Ripo dan juga Mat. Gila, dia berdua benar-benar memporak-porandakan diri di belakangnya agar teman-teman dari Siusu tidak bisa pulang, malah ingin dibuat pulang. Lihat Boxy juga mulai hadir, Rannya mendapatkan satu dengan menggunakan Retribution, tapi Boxy juga bakal disengage karena kayaknya kalau mengeluarkan Tyrant Rage lagi itu bakal jadi malapetaka. Dari tadi, ingat kayaknya belum kelihatan sama sekali interference-nya udah mulai di pop out dan bahkan Felix ini nggak boleh asal-asalan, dia harus ngebadanin seorang Ran. Dari tadi Rannya jadi target 4 kali tumbang. Kesulitan di saat ada Natalia dan kadang ada beberapa momen di mana Kufranya nggak bisa selalu mengikutin juga. Karena dia pun dari Kufranya kan adalah inisiator juga. Dia pasti harus melakukan sebuah pergerakan ke depan terlebih dahulu selain dari adanya Matilda. Dan dia tuh tipikal yang
hide in the bush, Yap. hit or miss. Itu dia, Pak. Kalau misalkan dia ketahuan di lini depan, lah berarti teman-teman dari Bigetron lebih milih untuk ini dong, mencar. Jadi di Biar saat nggak ada kena rage. di saat ada Kufranya yang udah mulai melakukan pergerakan, ada penjagaan yang lepas dari Run. makanya. Disitulah digas habis sama Bigetron Alpha. Nah ini dia nih KYY. Hampir saja ketahuan tadi dengan super position. Dan bahkan ini KDA-nya lumayan menarik dari KYY ya. 4-4-4 walaupun dia tumbang 4 kali tapi dia dapetin 4 assist dan 4 poin kill. Tapi di atas main. sana Felix dalam ancaman. Dia bakal mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Terkena dealing damage yang cukup tinggi. Mana Mountain Shocker-nya lagi cooldown. Ternyata Lord sesaat lagi juga akan muncul di Land of Dawn. Wah, Lordnya nongol. Mereka harusnya bisa memanfaatkan momentum ini ya, dimana sekarang mereka lah yang memimpin dari sisi network dan itu cukup banyak loh angkanya. Berpindah tempat dengan cukup cepat tapi kelihatan tadi ada lompatan antar kota, antar provinsi. Pak. Antar kota, antar provinsi ya. Langsung saja naikin bis Damri. Wah, itu kan maksud Anda. Wih deh, saya cinta produk lokal. Sama Pak, saya kalau di bandara juga naik itu Pak. Bener. Murah. Iya. Kayak ya, oi, hampir tuh super position. Nah ini nih cara detektor Natalia. Dilompatin. Dilompatin ya Ya. kan. Belum lagi ini Ra sih dari tadi. Ra yang udah kita duga-duga dia farming Pak. Tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan space untuk memberikan dealing damage dengan bebas. Lihat tadi Ripo loncat. Bukan main. Loncat tapi langsung tertarik begitu saja ke depan. Ripo mencoba untuk bertahan tapi masih bisa bertahan. Sementara Rune-nya bakal tumbang di depan. Benar-benar mau dapat satu dan bahkan mungkin jadi dua. Ranya bakal ditumbangkan karena pada revenge connect ke arah depan. Lord diamankan oleh seorang Max namun seperti tidak ada korban jiwa karena Ra diselamatkan oleh Boxy. Baik banget, tidak ada korban jiwa dari Bigetron Alpha di mana mereka sekarang bersiap untuk langsung menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh Siusun dengan satu Lord yang udah berhasil mereka ambil. Ada beberapa recall yang dilakukan. Ini Lord yang pertama 50 apakah masih bisa di-defend karena akan menuju ke arah bottom lane. Untuk teman-teman dari Siusun, mereka agak sedikit kocar-kacir. Lihat Felix-nya aja baru jadi War X di menit yang ke-11. Max, coba kita lihat lagi itemnya. Oke, udah terlihat di sana ada Next Battle, World X langsung udah ada malah Victor juga. Dan sekarang mungkin akan mengarah juga ke arah BOD. Kita lihat aja apa itu item akan jadi karena ada dua orang di bagian atas yang harus mundur. Satu panah 700 udah ada Malefic Roar agak sedikit rontok tentunya. Ingat Gamora dia punya Feather Strike dan udah punya Lightning Truncheon, hati-hati. Bahkan ada Jimmy Swan juga. Apakah bakal langsung ditetes begitu saja karena belakang Ranya separuh darah hilang. Oh my god, lihat dari seorang Gamora dengan Feather Strike satu kali tetes hilang begitu saja dan Run harus dipaksa untuk mundur. Waduh, mau lompat ke depan yakin? Oke, mundur lagi Pak. Tidak terlalu yakin. Sekali dia lompat masuk lagi ke dalam pagar rumah yang mereka milikin. Waduh. Ini agak PR kalau seandainya kita melihat pergerakan dari Kyusun yang cuma di dalam ini ya, di dalam kandang ya. Yep. Karena entah kenapa, walaupun mereka punya dua marksman, tapi mereka tuh nggak bisa asal-asalan untuk melakukan defense. Karena satu kali langkah aja mereka nempel. Lihat, lihat, satu langkah nempel, dua orang bisa langsung sekarat kena Gamora. Itu dia Pak. Ini dari mereka ya. Wah. Gamora. Salah pergerakan aja dari Siusun, hati-hati bisa tusun loh. Benar. Ngeri loh ini Siusun udah dengan jarak network yang cukup jauh juga, di mana mereka beberapa kali team fight udah menjawab lah beberapa team fight ke belakang kalau mereka terkocar-kacir mereka kalah, tapi momentum itu selalu ada. Siusun hanya tinggal bagaimana bisa memanfaatkan momentum walaupun sekecil apapun. Wah, ini harus benar-benar sabar, banget sabar. Menit 13. Dan ingat, Marksman itu baru benar-benar mulai mengamuk di atas menit ke-15 sampai dengan 17. Oh. Mereka punya dua. Max, nggak ada yang lihat. Relax. Small mistake ya kan. Lagi mencoba fokus gitu Fokus, kan. Pak. Fokus dong. Kaye juga sama mencari Muter baik. dalam stealth mode yang ia miliki. Gamora hanya melakukan freeze lane saja agar teman-teman dari Siusun keluar kandang farming. Wah, ini dia nih. Emang disuruh mereka keluar, tidak boleh di dalam rumah terus. Ntar nggak kena matahari, nggak ada vitamin D Pak. Benar, vitamin D 1000 ya Pak. Waduh. Benar banget. Perharinya dibutuhkan emang untuk semua makhluk hidup. Dan Gamora, wah ini sih Gamora gimana cara nangkapnya? Dia purify, Tyrant Revenge sekalipun ya. Ini harus lewatin Ripo dan KYY. Dia pasti di bagian belakang mulu. Bener. Oh, sama matnya juga, jangan lupa. Mat ini nyusahin banget. Kenapa? Kufra
cancel Iya, terus Pak. dari tadi. Orang masuk dia Don't Run Walking. Dilompatin masih miss aja. Ada lompat indah tadi yang dilakukan oleh Esmeralda. Beautiful jump Beautiful jump. dilakukan oleh seorang Ripo di arah top lane. Yap. Waduh, ini yang berat sekali ya ketika kita sudah mulai perlahan-lahan melihat dari itemization. Boxy juga cukup respect terhadap tim fight jangka panjang. Dia bikin ke arah Immortal karena takutnya dia terpick off di tim fight nanti. Dan Ripo melakukan yang dilakukan oleh Gamora dan juga Matt. Lihat kendali mapnya di freeze lane biar teman-teman dari Siusun yang mendekati ke arah minionnya. Ini Bigetron Alpha, klasik Bigetron Alpha. Yap. Dibawa ke late game lagi nih sepertinya. Bigotan Alpha kita tahu. Walaupun waktu MPL kemarin Onyx lah yang memegang bagaimana game terlama ya. 19 menit. 19 menit. Tapi Bigotan Alpha tetap dengan track record yang mereka miliki. Mereka sangat-sangat kuat sekali di saat bermain dengan waktu yang cukup lama. Max kali ini apa yang bakal dilakukan? Mencoba untuk mengambil Lord terlebih dahulu. Lord yang kedua sudah damage dan tanpa adanya kontes tambahannya lagi. Tanpa retri loh, Pak. Gamora di Fine Glaive, Genius One. Hati-hati, awas tuh 1-2 bar hilang begitu saja. Box dipaksa untuk mundur. Langsung kocar kacir pemain dari Siusun. Itu tank loh. 3 tetes. Kufranya kayak emang mumi jarang kena air, Pak. Kan makanya udah Padas. dibilang. Padas. Ini entah kenapa ya, dengan satu mobilitas yang dimiliki oleh Gamora, dia farming sampai jadi Divine Glaive. Satu kali terus bakal jadi ancaman. Boxing dari Revenge digunakan, artinya ikut informasi sudah diberikan dan bahkan Ranya dipaksa untuk mundur. Lihat Ranya kocar kacir dan bahkan Ran juga harus regen terlebih dahulu. Dealing damage dari Gamora terlalu tinggi. Akankah sesaat lagi dia punya Venom Astrek yang kedua? Hati-hati terhadap pergerakan dari Ember, hati-hati juga terhadap pergerakan dari Ripo karena dia bisa menghisap semua absorb damage yang ada. Sementara Felix masih menahan badannya di depan. Mana Venom Astrek yang kedua? Kami menunggu serangan tetesan dari Gamora. Wah, ini mana nih serangannya nih? Mana serangannya nih, Prof? Masih ditahan dulu loh. Masih ditahan. Ripo juga menahan diri di depan. Maxnya juga nggak mau salah-salah untuk masuk. Oke, Taren Revenge bakal ada konsil. Langsung flicker. Taren Revenge connect ke arah Ripo, tapi Ripo gak bakal bisa di follow up damage. Dia terlalu tinggi di depan, serangannya bakal hilang. Masih ada entropy, tapi ternyata Maxnya lihat langsung mengincar ke arah Boxy. Boxy dalam ancaman, tapi masih punya ball symbol ke arah belakang. Felix mencoba untuk mengincar ke arah Max, tapi Maxnya masih punya trash touch. Mundur back for safety dan hanya ada KYY yang harus tumbang. Bagus banget juga tadi bagaimana backupan dari Gamora dengan energy impact dan Curse of Crow-nya ya. Dengan combo tersebut ada juga pasif tadi yang tercipta hingga membuat Tamusnya agak terstun beberapa saat, dan itu menyelamatkan bagaimana Max bisa mundur dengan terasa ke bagian belakang. Sekarang waktunya Siusun seperti akan langsung maju ke bagian depan, tertangkap basah sepertinya, tapi masih mundur lagi, ditarik juga dengan ada satu Leo Faded. Baik banget peperangan kembali mencari bagian depan, mundur sudah nggak ada entropy. Ada satu lagi tahun apa memori, tapi damage-nya belum cukup juga. Double kill berhasil didapatkan, maju lagi satu yang terakhir, triple kill looking for Media, dan ini dia Media harusnya berhasil didapatkan oleh Bex, dan bener aja Felix tidak boleh pulang, harusnya kemenangan akan menjadi milik Devi kita Lapa. Oke, ditungguin ada 2 gerobak UMKM bersama dengan satu abang-abang penjualnya di sana. Oh my god, Gamora masih dikejar. Felix masih ingin mendapatkan shutdown, tapi itu bukan menjadi jawaban karena Bigetron Alpha take this game to 0. Wow. Perang yang mendadak pecah barusan. Maniak loh. Maniak. Itu benar-benar tadi emang dimana di saat dari Gamoranya sendirian ditabrak tuh sama Kufranya tuh. Yes.